Mengenai kemarin kan, ada kecelakaan beruntun sampai 17 mobil gitu Iya. di KM 92 di Cipularang, mungkin Ki menanggapi seperti apa mungkin Ki tanggapannya Ki? Ya, KM 92 ini adalah angka yang sangat dramatis ya. Karena selalu menyangkut paut di angka 9. Sebenarnya sih kalau berbicara tol Cipularang atau KM 92 ini sudah lama sekali dibahas. Dan tapi diacukan aja. Kan sering terjadi sebuah kecelakaan yang ada di KM 92 ini ada ikut campur tangan sesuatu yang gaib. Kenapa saya berbicara ada ikut campur tangan? Karena dulu itu saya pernah datang satu lokasi itu yang mana saya melihat ada sebuah perjanjian, dan perjanjian itu sampai saat ini belum terselesaikan. Jadi itu ada sebuah bahasa seperti ini. Kalau misalnya ini jalan belum dijadikan untuk penyeberangan dari seberang jalan ke Gunung Hejo, maka sesuatu yang ada di lingkungan tersebut akan memberikan dampak efek yang sangat luar biasa. Gitu. Oke. Nah itu apakah, perjanjian itu Ki, apakah memang akhirnya malah, memerlukan tumbal atau mungkin kayak ya malah petaka aja gitu buat yang lewat area Atau situ karena Ki? Iya, usil gitu gimana bukan, Ki? bukan usil. Kalau kita nanti kita gambarkan, kenapa itu sering terjadi sebuah kecelakaan? Karena itu adalah sebuah penyeberangan jalan atau satu persinggahan tempat para leluhur yang ada di tanah Pulau Jawa ini, khususnya di Pulau Jawa Barat. Dan Pulau Jawa Barat ini kenapa selalu menjadikan teka-teki, apalagi yang mengarah pada tol Cipularang ya? Karena Purwakarta ini ada beberapa sejarah lalu menceritakan dulu itu pernah menjadikan tempat persinggahannya para raja. Nah, salah satunya ini adalah di Gunung Hejo. Dan Gunung Hejo ini tempat para leluhur kita itu berkompromi. Jadi ketika ada rapat, ketika ada pertemuan selalu di Gunung Hejo. Hejo ini melambangkan sebuah Nusantara, luasnya seperti samudra hijau. Nah, kenapa leluhur-leluhur kita itu dulu itu singgah di lokasi Gunung Hejo? Karena itu adalah tempat peradaban di masa lampau untuk menjadikan tanah Pajajaran dengan tanah yang ada di Sumedang untuk bersatunya. Tetapi sampai detik ini, sampai saat ini, gunung tersebut malah dijadikan untuk jalan. Dan dampaknya untuk saat ini bagi pengendara untuk yang mau lewat itu suka diperlihatkan ada beberapa unsur dari seperti manusia, hewan, dan bayangan. Pernah juga ada terjadi sebuah kayak semacam ular besar lewat. Jadi seakan-akan dia itu tidak di tol tapi di tempat yang lain. Pada akhirnya mengelabui si pengendara dan terjadi sebuah kecelakaan seperti itu. Perjanjian tidak terpenuhi artinya kan memang tadi dikatakan oleh, mengatakan bahwa kalau misalkan, akses untuk ke Gunung Hejo kan tidak ada, Iya, harusnya ada kan Ki? iya Nah itu tuh betul. apakah akses itu akses jalan atau akses dalam hal Akses jalan. oh jalan, Karena sesuatu yang gaib selalu ada ikut campur tangan manusia juga. oke. Artinya dulu itu ada satu kuncen, juru kunci yang ada di Gunung Hejo. Kalau di Purwakarta itu sebutnya ayah. Nah, ayah itu pernah mengatakan silakan untuk membuat jalan ke sana, tapi buatkan jalan untuk menuju ke Gunung Hejo itu. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini, jalan penyeberangan dari seberang tol sampai ke sini itu belum ada pembuatan seperti itu. Maka yang terjadi saat ini dampaknya seperti ini. Kasihan kan orang-orang yang tidak tahu. Ya mungkin ini kembali kepada kodrat untuk kita lebih hati-hati lagi. Tetapi ini adalah negara Nusantara yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan bahasa klinik ataupun sejarah. Dan kita juga jangan terlalu berasumsi bahwa ini hal-hal yang gaib ya. Ini hanya pandangan saya aja. Karena ini real ada ikut campur tangan sesuatu yang terkasat mata dulu. Gitu. Oke, tapi dengan banyaknya korban gitu kan, bahkan nyawa juga melayang gitu. Nah, apakah jadi malah semakin horornya itu terasa Ki atau seperti Iya. apa? Karena seseorang yang pernah mengalami drama atau sesuatu yang punten kecelakaan itu pasti energi negatifnya selalu ada di situ. Maka itu akan menarik seseorang yang melintas di situ. Itu kan ramai aslinya. Nanti kita gambarkan. Kenapa selalu terjadi kecelakaan di angka 90 sampai 97. Karena itu adalah angka yang sangat besar powernya, energi sangat besar. Angka yang paling besar adalah angka 9. Maka sesuatu yang terkasat mata pun sangat besar di situ. Jadi 19 ditambah 6 itu jumlahnya 15.
9 tambah 6 jumlahnya 15. 15 itu melambangkan angka yang sangat drama. Oke. Jadi ada istilah kata Sri Lunggu Dunia Lara Pati. 5 ini selalu mengaitkan dengan angka pati, kematian. Kenapa selalu dikaitkan ada 92, 96 atau 97 kan begitu ya. Maka angka-angka ini juga berkaitan dengan sesuatu yang terjadi yang ada di tol Cipularang. Oke, perjanjian ini kan tidak dilakukan Ki. Nah, akhirnya apakah memang tahu nggak sih Ki ada opsi lain gitu untuk akhirnya meminimalisir adanya? Ya, ada. Contohnya kita ruatan sedekah di sana, seperti kita itu mengadakan tawasulan, memberikan apa bahasa istilahnya hatur nuhun, kulang hatur nuhun seperti itu untuk yang ada di wilayah tersebut, karena makhluk tak kasat mata pun sesuatu yang negatif itu ada dan mereka juga mempunyai tempatnya. Lalu saat ini kan tempatnya kita gunakan untuk akses. Setidaknya kita memberikan rasa syukur kita karena jalan tersebut sudah membantu kita untuk menyeberang atau memfasilitasi kita untuk lebih enak lagi. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa di situ itu ada peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan kita, leluhur kita gitu. Seperti mengadakan keselamatan, ruatan, sedekah bumi gitu ya, untuk wilayah situlah. Tapi kalau kita mengingatkan aja gitu aja. Oke, Ki, ini kan ya selain kita harus mengecek mobil secara berkala gitu Ki. Nah, ini kan mungkin pasti ada juga pengaruh dari hal goibnya. Nah, apakah para pengendara itu harus gimana sih Ki biar akhirnya tuh tidak hilang fokus gitu ketika melewati KM 90-an ke atas? Ya, kembali ke angka lagi. Kalau sudah 9, angka lagi ke 0 ya. Berarti kita saat mau berpergian dari rumah hendaklah kita ngecek dulu nih, ngecek kendaraan kita, ngecek apa yang kita bawa, lalu kita membaca sesuai apa yang kita yakini kan gitu kan. Ingat dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ketika kita mau berpergian, ingat kita ini akan menuju kemana. Bacakan sesuatu yang baik. Ketika ngantuk pun istirahat, capek jangan dipaksakan. Maka ketika dipaksakan pun tidak baik, karena sesuatu yang negatif itu menyukai seseorang yang lelah begitu. Oke, Ki, ini kan awalnya tuh dibangun dari tempat lahan yang kosong misalkan gitu Ki, atau gimana Ki? Iya, ini hampir seluruhnya tol ini pasti mengeruk atau menjadikan jalan asal muasalnya adalah hutan, asal muasalnya adalah kuburan dan sebagainya. Itu sudah sering terjadi. Maka apa yang harus dilakukan sih untuk kita yang pengendara yang masuk ke dalam tol? Yang harus kita lakukan adalah mengingat, lalu kita membacakan sesuai dengan keyakinan kita. Itu tadi kuncinya Bang, ketika lelah, capek, ngantuk, istirahat. Jangan memaksakan kita untuk mengendara. Karena sesuatu yang gaib itu akan mudah sekali masuk ke rongga atau ke pori-pori orang yang sedang lelah. Maka terjadilah sebuah tadi kayak seperti jalan lurus padahal belok kan gitu. Oke, mengelabui kebanyakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ki Demang. Aman? Ada lagi teman? Sip.